Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel itu aku Muhib29. Kali ini sebelum review saya mengucapkan marhaban ya Ramadan bagi yang menjalankan. Video ini diupload hari ketiga bulan puasa dan semoga tetap lancar sampai Idul Fitri nanti, amin. Mungkin untuk video kali ini suara aku sedikit nggak enak atau lebih bindeng, bahasa Indonesianya, sebabnya bahasa Jawanya bindeng karena beberapa hari ini nggak enak badan dan juga batuk-batuk. Tapi alhamdulillah hari ini sudah mendingan dari minggu kemarin, dari hari-hari kemarin. Untuk video kali ini aku ingin mereview sebuah buku filsafat tentang fotografi dari Seno Gumiro Adjidharma. Ini bukunya cukup besar, edisi kedua Seno Gumiro Adjidharma, Kisah Mata, Fotografi Antara Dua Subjek, Perbincangan Tentang Ada. Bisa dilihat bagian depannya. Untuk bagian sampingnya ada penulis, judul buku, dan penerbit. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya dan juga komentar sedikit dari Frans Magnus Suseno SC, penerbit Galang Press, anggota IKAPI Yogyakarta. Buku adalah gizi, maka kami peduli. Untuk desain dari cover bukunya menggambarkan mata seseorang, mata Mirna. Dan di bagian belakang ada seorang memfoto beberapa orang lainnya, santri bersarung di kompleks pemakaman. Di bagian bawah ada jenis bukunya, filsafat, dan ada pembatas bukunya, foto Mirna. Dan untuk ada foto juga di bagian dalam, foto mata. Karena buku ini sudah cukup lama aku beli, 1 tahun yang lalu, dan belum ke review. Pernah aku baca tahun lalu juga, dan aku baca lagi tahun ini, dan aku review di video kali ini. Dan bukunya sudah sedikit lecek, ada sedikit sobek di luar bukunya, covernya. Penulis Seno Gumiro Adjidharma, penyunting Mirna, Islah Gusmian dan Sigit Suryanto. Cetakan ketiga, edisi kedua tahun 2016. Jadi buku ini edisi kedua. Edisi pertamanya belum tahu aku juga. Nanti kalau ada aku share di gambarnya di video ini. Jenis buku filsafat. Untuk Timur yang memotret. Untuk daftar isinya bisa dilihat, 197 halaman, 200 halaman dengan ukuran buku 205 x 206 mm, tebal halaman 202 halaman. Segini ukuran bukunya. Dan untuk harga bukunya, ini aku beli tahun lalu seharga 84.000.
dari Yogyakarta kalau nggak salah. Isi dari buku Kisah Mata karya Seno Gumiro Adjidarmo edisi kedua ini menjabarkan dan menjelaskan atau juga menggali keberadaan fotografi dalam ranah filsafat yang nantinya akan memiliki dua perspektif atau dua pandangan dan dua sudut pandang. Dua sudut pandang. Yang pertama, subjek yang memotret objek, aku yang memfoto objek. Nah, dan yang kedua, subjek yang memandang foto, aku yang memandang foto. Ini bacaan foto ya, aku memandang foto. Nah, itu dua perspektif dalam ilmu filsafat fotografi. Dan metode penulisannya dari Seno Gumiro Adjidarmo ini beliau menjabarkan ilmu filsafat dalam fotografi dengan secara menggunakan tesis dan juga metode yang cukup mudah dipahami. Beliau juga menukil atau menggunakan beberapa pandangan dari filsuf kayak Martin Heidegger dengan teori fenomenologi hermeneutiknya tentang ada yang memiliki makna. Maksudnya, ketika kita ada di bumi ini harus memiliki makna, bukan hanya ada. Karena ada yang tidak memiliki makna sama saja tidak ada. Nah, itu menggunakan pandangan dari Martin Heidegger dan menggunakan beberapa pandangan filsuf seperti Husserl dengan teorinya esensi dan eksistensi, dan juga pandangan Barthes dan juga Misaris, filsuf barat yang cukup terkenal. Di bab pertama, setelah beliau Seno Gumiro menjabarkan dengan teori Heidegger dan beberapa filsuf lainnya di bab pertama dan kedua, di bab ketiga dan keempat nanti beliau menjabarkan tentang subjek yang memandang dan subjek yang memotret. Subjek yang memotret objek dan subjek yang memandang foto. Nah, di sana kedua hal ini memiliki teorinya masing-masing. Yang pertama, subjek yang memotret objek. Seorang fotografer harus paham kalau objek yang difoto adalah konteksnya. Dan foto atau hasil fotonya itu adalah bahasa dari sang fotografer, apa yang dia lihat. Misal gini, ini buku, aku foto. Nah, buku ini adalah konteksnya. Dan hasil fotonya yang saya lihatkan ini adalah bahasa dari sang fotografer. Kedua hal ini harus dipahami dalam konteks sang fotografer. Nah, di bab keempat nanti sang yang memandang, subjek yang memandang foto harus juga memiliki dua teori. Foto yang dilihat adalah ini foto yang dilihat, ini fotonya. Foto yang dilihat adalah konteksnya, dan mengartikan atau menafsirkan fotonya ini adalah bahasanya. Paham ya? Melihat foto adalah konteksnya, dan menginterpretasikan atau menafsirkan fotonya adalah bahasa dari sang pemandang foto. Kedua hal ini yang akan dibahas di buku ini oleh Seno Gumiro Adjidarmo. Nah, di sini juga ada maksud dan tujuan dari penulisan buku ini. Saya akan bacakan aja. Halaman berapa ya?
Maksud dan tujuan buku ini adalah menggali dan membuktikan secara filosofis bahwa fotografi adalah wacana pengetahuan yang mungkin menjadi kajian ilmu pengetahuan. Dalam buku ini, fotografi menjadi bahan kajian ontologi, yakni ilmu pengetahuan mengenai yang ada, yang pada dasarnya bisa diserap dan ditangkap panca indera. Nah, hal yang terpenting yang bisa saya garis bawahi dari buku ini adalah mata adalah panca indera yang sangat penting dari seorang fotografi. Tahu sendirilah, mata adalah indera penglihatan. Tetapi dalam dunia fotografi tidak hanya penglihatan, tetapi dia juga bisa merasakan, bisa menghayati, dan banyak lagi yang bisa dilakukan dalam panca indera yang mata sebagai di dalam fotografi. Apalagi ya dari buku ini, mungkin itu saja. Sebelum aku tutup, buku ini untuk seorang atau teman-teman fotografer yang juga mungkin suka membaca, buku ini sangat rekomen. Karena nanti teman-teman fotografer, enggak fotografer juga sih, teman-teman semua yang suka baca buku akan mengetahui bagaimana sih fotografer itu dalam ranah filsafat. Dan juga di buku ini edisi kedua diberi gambar-gambar yang cukup menarik dari beberapa foto yang diambil di internet yang memiliki hak cipta, dan juga foto dari beliau Shinogumi Ajidarma ketika di Jepang, ketika beliau menempuh pendidikan di sana. Dengan kesibukannya, beliau juga memberi beberapa foto ketika di Jepang. Hampir 10 halaman isinya, lebih 20 halaman lah, 20 halaman foto dari beliau ketika di Jepang. Namanya Japanese Diary Snapshot. Untuk bahasanya ya seperti buku-buku filsafat lainnya yang ya dibilang susah ya enggak, selama paham konteksnya dari buku ini apa. Dibilang mudah juga enggak, karena ada bahasa kata-kata yang mungkin asing didengar atau diucapkan, kayak desain, meet the design, esensialisme, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja video kali ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.